Jalan Pangeran Diponegoro 1A. Inilah 98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Mencerahkan, inspiratif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan usia kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sampai pada bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, di bulan yang istimewa ini, kita bisa berkhidmat, khusyuk, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini. Dan sehingga mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan selama Ramadan, apa yang kita lakukan selama Ramadan menjadi tabungan amal kesolehan bagi kita yang akan kita petik nanti di yaumul qiyamah nanti. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, berikut keluarga, para sahabat dan umatnya ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekarang kita berada di bulan Ramadan. Salah satu amalan di bulan Ramadan yang diwajibkan adalah puasa atau siam. Secara awam kita mengartikan siam itu adalah menahan, atau lebih awam lagi orang mengatakan bahwa berpuasa atau siam itu adalah menahan makan dan minum dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ketika orang memaknai atau bahkan kita memaknai Ramadan itu sebagai hal yang seperti itu demikiannya, artinya hanya menahan makan, menahan minum, hubungan biologis, yang itu semua adalah hal fisik, hal lahiriah, maka kebanyakan kita juga mempersiapkan untuk menjaga itu semua, untuk memenuhi apa yang kita tinggalkan dari waktu siang harinya. Maka dengan hal yang sama, yaitu hal-hal yang berupa fisik itu juga, maka biasanya di malam hari dia akan memberikan asupan yang gizi yang seimbang, makanan-makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya kalau kita flashback ke belakang tentang risalah Ramadan itu diturunkan, kalau dengan ayat yang sering kita hafal, sering kita fahami, adalah surah Al-Baqarah yang ke-183 itu. Kalau kita lihat dalam ayat itu, sesungguhnya hadiah yang Allah berikan bukan berupa fisik. Kalau kita baca ayat itu, umpamanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadiah yang Allah berikan di dalam ayat Al-Qur'an itu, Allah yang ingin berikan ganjarannya bukan secara fisik, tetapi adalah tattaqun. Apa itu? Ketakwaan. Predikat paling mulia yang Allah berikan kepada manusia. Bukan fisik yang Allah berikan. Mungkin secara penelitian atau bisa dikaitkan ketika orang berpuasa bisa jadi sehat, orang berpuasa bisa jadi lebih sehat dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa. Tetapi sesungguhnya
hadiah yang paling besar yang Allah berikan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah la'allakum tattaqun. Tetapi kebanyakan kita adalah mempersiapkan secara fisik saja. Padahal kalau kita lihat dari ayat tadi bahwa Allah mengatakan yang dipanggil orang yang berpuasa itu siapa? Aman, ya ayyuhalladzina aman, orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya persiapan terbesar bagi orang yang ingin berpuasa, menjalankan puasa, sesungguhnya bukan makan minumnya di malam harinya, tetapi adalah persiapan yang terbesar adalah batiniahnya. Apa itu? Imannya, keimanannya yang harus dipersiapkan. Bukankah kita menyaksikan banyak orang yang bertubuh kekar, sehat, kuat, bahkan masih muda, tetapi belum bisa menjalankan syariat puasa? Bukan orang yang kekar itu tadi tidak kuat menahan laparnya di dalam perut, tidak. Bukan karena tidak kuat menahan hausnya di dalam kerongkongan, bukan itu. Mereka mungkin kuat, tetapi yang bikin mereka belum menjalankan adalah karena belum ada dorongan dan fondasi keimanan di dalam hatinya. Dan sebaliknya, kita juga sering mendapati melihat anak yang masih kecil, usianya masih belia, tapi karena dididik oleh orang tua atau madrasah yang benar, anak itu bisa menjalankan syariat puasa dengan baik. Bukankah pula kita sering menjumpai ketika melihat orang yang secara usia sudah sepuh, sudah rapuh, tetapi karena fondasi dan dorongan keimanan yang kuat, walaupun secara fisik sudah sepuh, sudah rapuh, tetap bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Itu menandakan bahwa sesungguhnya bukan hanya fisik semata yang menjadi pendorong berjalannya puasa dengan baik. Walaupun fisik juga penting, artinya ketika kesehatan itu tetap ada pada diri kita, maka kita akan beribadah lebih semangat, lebih kuat lagi. Ini mumpung masih di awal, paling tidak ini untuk persiapan kita 1 bulan ke depannya, atau mungkin paling tidak adalah persiapan di tahun-tahun berikutnya. Ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka persiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Karena ini ketika di awal seperti ini harus disampaikan bahwa sesungguhnya segala amal apapun kalau sudah bermasalah di awalnya, sudah bermasalah di startnya, kalau di istilah orang pelari maraton atau yang lainnya, ketika start saja sudah bermasalah, ketika angkatan, mungkin kendaraan itu angkatan itu bermasalah, maka nanti di perjalanan pun akan menimbulkan masalah. Bahkan nanti tidak sedikit pada akhirnya entah apa itu amalnya bisa berakhir dengan kurang baik ketika di awal itu tidak baik. Maka harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena langkah awal ini menentukan, bisa jadi ini menjadi langkah awal kemenangan kita, dan itu yang harus menjadi keinginan kita bersama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Mengapa demikian kita harus persiapkan? Kalau kita kembali lagi tentang sejarah puasa Ramadan ini, kapan sih Ramadan itu turun? Kapan Ramadan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara kita jarang mengungkap sirah tentang kapan sesungguhnya Ramadan ini turun. Kalau kita baca sejarah Nabi atau sirah Nabawiyah, bahwa Ramadan itu diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Itu 2 tahun bahkan kurang sedikit, sekitar 16 atau 17 bulan baru di Madinah, maka disyariatkan puasa Ramadan. 2 tahun di Madinah dan persiapan yang 13 tahun di Mekah. Kalau kita kenal bahwa Rasulullah itu berdakwah ada 2 periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah itu adalah 13 tahun dan di Madinah itu adalah 10 tahun. Syariat puasa diturunkan ketika tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Rasulullah mengerjakan 1 bulan untuk ibadah puasa Ramadan, 1 bulan, akhirnya nanti di bulan Ramadan sudah disyariatkan untuk puasa. Berarti Allah mempersiapkan umatnya, nabinya, dan nabi juga mempersiapkan umatnya itu
15 tahun untuk mendapatkan atau bisa menjalankan puasa dengan baik. Kaum muslimin, usia 15 tahun kalau di zaman Nabi itu adalah usia ketika sudah memasuki usia balik. Maka ketika sudah berusia balik dan dibekali dengan keimanan, bukankah kita juga kenal bahwa periode Mekah itu adalah periode akidah, periode penanaman keimanan. Ketika 15 tahun ini ditambah 13 tahun ditambah 2 tahun di Madinah dan 13 tahun di Mekah, maka ketika akidah sudah tertanam, keimanan tertanam dengan baik, maka orang akan dapat menjalankan syariat dengan sebaiknya. Maka lihat di sekitar kita, kalau usia 15 tahun mungkin anak kita, adik kita, keluarga kita, tetapi di usia 15 tahun belum bisa menikmati puasa, pasti ada yang salah tentang pendidikan kita. Pasti ada yang kurang benar tahap-tahapan pendidikan kita. Karena usia 15 tahun adalah usia sudah memulai memasuki usia dewasa. Walaupun sekarang kalau kita jamaah kaum muslimin kalau kita memahami sekarang anak-anak itu memasuki usia dewasa itu lebih cepat. Tetapi kebanyakan yang menyedihkan di antara kita ketahui adalah mereka itu dewasa bukan akal budinya, tetapi syahwatnya atau biologisnya. Tetapi secara budi pekerti mereka belum dewasa, apalagi sampai menjurus ke syariat. Tetapi dewasa secara biologisnya, nun sewu, anak kecil sudah mengenal pacaran dan lain sebagainya. Tetapi di zaman Rasulullah 15 tahun adalah usia 14-15 tahun itu adalah kebanyakan memasuki usia dewasa. Maka secara tidak langsung Allah mempersiapkan 15 tahun itu untuk mempertarbiyah diri keimanan sehingga dapat menjalankan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa puasa itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan keimanan yang kuat? Karena kalau kita lihat bahwa puasa Ramadan itu, kalau versinya Rasulullah dan para sahabat tentunya, puasa Ramadan adalah ibadah yang berat, bukan ringan. Bukankah kalau kita baca Al-Quran itu dalam Al-Baqarah 183 itu sesungguhnya ada hiburan-hiburan yang Allah ingin berikan kepada umatnya Nabi Muhammad ini yang sedang puasa agar tidak terasa berat, tetapi terasa ringan. Yang pertama, umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Allah mengatakan orang-orang sebelum kamu itu juga berpuasa loh. Bukan hanya kamu saja yang dibebankan puasa. Itu kan sebuah hiburan. Bukankah kalau kita dihukum oleh seseorang hanya dirinya yang paling berat, dirinya yang paling khusus, maka terasa berat. Tetapi ketika orang yang lain juga dihukum, kita akan merasa ringan. Ini kita juga dihibur oleh Allah. Bahkan puasa itu adalah dilaksanakan atau diwajibkan juga oleh orang-orang sebelum kamu. Di ayat itu pula kita dihibur dengan tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat lagi bagaimana sholat malamnya, bagaimana qiyamul Ramadan, itu juga berat kalau tidak ada sesuatu yang pengharapan yang besar. Makanya lagi-lagi bahwa dorongan yang tepat untuk menjalankan puasa supaya ringan, yang sesungguhnya puasa itu berat, adalah keimanan. Kalau kita baca hadis yang sering kita dengar, hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat mulia Abu Hurairah. Hadis yang berentetan. Yang pertama adalah man soma, yang kedua adalah man qoma, yang ketiga adalah man qoma Lailatul Qadar. Barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Terus man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Terus yang ketiga adalah man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Seseorang hadiah puasa di antara selain orang la'allahu tatakun, puncaknya itu adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, adalah karena keimanan yang akan diraihnya sehingga nanti mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada kemudian imanan wahtisaban, makanya perlu dijabarkan sesungguhnya imanan wahtisaban. Ulama secara luas membahas tentang iman wahtisaban, perlu dijelaskan, karena kalau tidak dijelaskan maka kembali nanti puasa akan menjadi sebuah ibadah yang memberatkan, karena memang sesungguhnya memang ibadah siam ini adalah berat. Atau kita bandingkan hadis yang lain yang seakan itu bertolak belakang tentang kamin so'imin laisa lahu minal siyamihi ilal ju' wal atas, bahwa berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan laparnya itu. Atau hadis yang lain mengatakan bahwa betapa banyak orang yang sholat malam tetapi dia hanya mendapatkan letih atau capeknya saja, karena apa yang dilakukan adalah bukan karena ketaatan kepada Allah. Makanya persiapkan dengan sebaik-baiknya bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan hiburan-hiburan. Kalau kita hanya dituntut kepada anak-anak kita, ke adik-adik kita, bahkan kepada jamaah, yang ditekankan hanya beban saja, seakan Ramadan itu tidak ada kabar gembiranya, pasti ada terasa berat. Maka harus dibarengi dengan ibadah yang dijalankan tetapi dengan rasa senang, karena ada sebuah pengharapan yang luar biasa. Kalau kita lihat lagi tentang beratnya ibadah Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, jadi di menjelang akhir Ramadan, 1 bulannya itu, suatu ketika sahabat menjumpai Rasulullah itu, kalau kita lebih ke belakangnya itu kita baca sejarah kan, bahwa Rasulullah itu kan mengimami sholat tarawih beberapa hari, dan setelah itu dilepas, itu tidak ada sholat tarawih secara jamaah lagi. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bahwa Ramadan ini tinggal 7 hari, apakah engkau tidak akan mengimami kami lagi untuk sholat malam, sholat tarawih? Maka karena bujukan permintaan dari sahabatnya itu pula, Rasulullah mengatakan, ya nanti kita akan sholat jamaah kembali gitu. Sholat malam waktu itu diimami oleh Rasulullah dari habis isya itu, habis sholat isya itu, dan berakhir adalah sampai sepertiga malam. Di malam ber-24 berarti, di malam 24 diimami lagi, selesai adalah ya hampir seperempat malam, sepertiga malam. Malam ke-25 diimami lagi, selesai agak mundur lagi sampai pertengahan malam, hampir jam 11-an mungkin. Di malam yang ke-26 27 itu diimami oleh Rasulullah sholat malam dari habis isya sampai, kata para sahabat, hampir-hampir kami itu tidak mendapatkan waktu sahur, berarti hampir sampai subuh baru saja selesai. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan sampai ada sahabat itu ketika sholat malam itu membuat sandaran pakai tali di belakangnya karena agar tidak terjengkang atau jatuh. Tetapi itu ditegur oleh Rasulullah, karena ketika ngantuk ya jangan dipaksakan. Akan tetapi itu semua tidak lain adalah sesungguhnya sebuah amalan-amalan yang luar biasa. Bukankah hadis yang lain mengatakan bahwa amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan itu adalah sama pahalanya dengan amalan-amalan wajib di selain bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghujung, sebagai akhiran, bahwa kita memang harus memberikan harapan-harapan tentang Ramadan. Jangan sampai Ramadan hanya menjadi beban. Tentu ini adalah hal yang sangat bagus ketika disampaikan di awal. Idealnya memang seperti itu. Juga seperti yang dilakukan Rasulullah ketika pesan atau khutbah Rasulullah menjelang Ramadan. Hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad.
qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Nanti kita bagi. Ada berapa sesungguhnya bebannya, ada beberapa pengharapannya, dan ada berapa yang lainnya. Saya bacakan artinya saja. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, 1 poin. Di dalamnya Allah mewajibkan kalian berpuasa, 2 poin kedua. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, 3 poin ketiga. Pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, poin keempat. Setan-setan dibelenggu, itu poin kelima. Bulan Ramadan, 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu adalah poin keenam. Dan barang siapa yang tidak mendapati malam itu, maka ia telah menghilangkan kehilangan pahala 1000 bulan itu. Ada 7 poin. Mari kita lihat berapa kabar gembiranya. Kabar gembiranya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Itu satu kabar gembira. Yang kedua, di dalamnya diwajibkan puasa, ini beban. Yang ketiga adalah pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar, itu pengharapan. Pintu-pintu neraka itu ditutup rapat-rapat, itu adalah pengharapan juga. Setan-setan dibelenggu juga pengharapan. Bulan Ramadan adalah 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu juga pengharapan. Berarti ada 5 pengharapan, cuman hanya 1 beban dan 1 ancaman. Ancamannya apa? Ketika orang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka hilang kesempatan dia mendapatkan kemuliaan atau keutamaan 1 hari 1 malam itu adalah seperti 1000 bulan. Ini yang harus kita sampaikan supaya anak kita tidak hanya merasa dibebani saja, tetapi sesungguhnya banyak pengharapan. Tetapi sekali lagi, pengharapan seperti apapun, kalau keimanan belum masuk, tidak akan masuk. Makanya ketika sahabat diceritani seperti ini, banyak pengharapan itu, dia langsung tertarik. Karena apa? Karena keimanan sudah tertanam terlebih dahulu. Kalau kosong ya sama saja kosong, tidak akan masuk. Maka penanaman akidah itu sangat penting, sejak dini kita tanamkan. Mudah-mudahan ini menjadi bulan tarbiyah bagi diri kita dan keluarga kita. Nasrun minallah wa fatun qarib. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.